Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kalian akan belajar tentang sistem indera. Hubungan antara sistem saraf dan alat indera atau sistem indera merupakan suatu kesatuan dari sistem koordinasi yang saling berhubungan. Nah, hubungannya apa? Kita tahu ya, sistem saraf itu berfungsi untuk menerima dan juga mengantarkan rangsangan ke seluruh tubuh. Nah, sistem indera atau alat indera itu merupakan alat yang ada pada tubuh kita yang dapat menangkap rangsangan karena pada alat indera itu terdapat ujung-ujung saraf sensorik. Setiap hari kita pastinya melakukan aktivitas yang tanpa kita sadari kita terkontrol oleh sistem koordinasi kita. Seperti misalnya menghirup aroma yang harum, kemudian mendengarkan suara, dan juga merasakan berbagai jenis makanan yang tanpa kita sadari semua diatur oleh sistem indera pada tubuh kita. Sistem indera yang pertama adalah indera penglihatan atau mata. Nah, mata merupakan indera penglihatan yang bertindak sebagai fotoreseptor yang mampu menerima rangsangan berupa cahaya. Untuk bagian-bagian mata dapat kalian lihat di gambar berikut. Yang pertama ada aksesoris mata, yaitu ada alis, kemudian ada orbita atau lekukan tulang yang berisi bola mata, kemudian ada kelopak mata, ada otot mata, dan juga ada air mata yang mengandung garam, mukosa, dan juga lisosim untuk membasahi permukaan mata dan mempertahankan kelembaban mata. Selain itu, ada juga bola mata yang terdiri dari lapisan luar, yaitu ada tunika fibrosa yang merupakan lapisan terluar yang keras. Selain itu ada sklera yang merupakan bagian dari dinding mata yang tersusun dari jaringan ikat fibrosa yang berwarna putih dan memberikan bentuk pada bola mata. Kemudian ada kornea yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya. Selanjutnya, untuk lapisan tengah bola mata itu ada koroid yang mengandung banyak pembuluh darah dan berfungsi memberikan nutrisi pada retina. Kemudian ada badan siliaris yang mengandung pembuluh darah dan juga berfungsi dalam akomodasi penglihatan atau mengubah fokus objek. Kemudian ada iris, yaitu bagian yang berwarna pada mata yang terdiri atas jaringan ikat dan juga otot untuk mengendalikan diameter pupil. Nah, di tengah iris itu ada lubang yang disebut dengan pupil yang berfungsi mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata. Selanjutnya ada lensa yang merupakan struktur bikonveks atau cembung pada kedua sisi yang terletak di belakang pupil dan bersifat elastis. Nah, lensa ini berfungsi untuk mengumpulkan cahaya dan memfokuskan cahaya agar bayangan suatu benda itu dapat jatuh di tempat yang tepat. Kemudian ada rongga mata. Untuk bagian anterior itu berisi aqueous humor atau cairan bening yang mengandung nutrisi untuk lensa dan kornea, sedangkan bagian posterior itu berisi vitreous humor atau gel transparan untuk mempertahankan bentuk bola mata dan posisi retina terhadap kornea. Kemudian ada retina atau selaput jala yang merupakan lapisan terdalam mata, tipis dan juga transparan. Adapun bagian-bagian dari retina yaitu ada bagian luar yang terpigmentasi dan menyimpan vitamin A. Kemudian bagian dalam itu tersusun dari sel-sel batang dan juga sel-sel kerucut. Nah, sel batang itu mengandung pigmen rhodopsin yang tidak sensitif terhadap warna dan juga bekerja pada intensitas cahaya yang rendah atau malam hari. Nah, kemudian ada sel kerucut yang mengandung iodopsin yang sensitif terhadap warna dan bekerja saat intensitas cahaya tinggi atau siang hari. Kemudian ada fovea centralis atau bintik kuning yang mengandung sel kerucut dan tidak memiliki sel batang dan bertindak sebagai pusat visual mata. Jika bayangan benda jatuh tepat di bintik kuning, maka akan diinterpretasikan oleh otak sehingga bayangan akan terlihat dengan jelas. Selanjutnya ada saraf mata atau saraf optik. Kemudian juga ada bintik buta atau diskus optik. Nah, bagian bintik buta ini tidak mengandung fotoreseptor. Nah, kemudian bagaimana proses kita bisa melihat suatu benda? Mekanismenya yang pertama adalah cahaya dipantulkan oleh benda, kemudian ditangkap oleh mata, dan juga menembus kornea dan diteruskan melalui pupil.
Nah, pupil ini nantinya akan mengatur intensitas cahaya yang kemudian diteruskan menembus lensa mata menuju ke retina. Nah, daya akomodasi dari lensa mata akan mengatur cahaya agar jatuh tepat di bintik kuning retina. Kemudian pada bintik kuning, impuls cahaya disampaikan oleh saraf optik menuju ke otak. Nah, cahaya yang disampaikan ke otak akan diinterpretasikan sehingga kita bisa melihat apa yang kita lihat. Mengapa pada saat kita berada di ruangan yang terang dalam waktu yang lama, kemudian berpindah ke ruangan yang gelap, mata kita akan melakukan penyesuaian dan kurang maksimal dalam penglihatannya? Hal ini dikarenakan adanya proses adaptasi gelap dan terang. Nah, dalam cahaya yang terang, semua pigmen rhodopsin yang ada itu akan terurai dengan cepat dan hanya tersisa sedikit. Oleh karena itu, jika berpindah dari tempat yang intensitas cahayanya tinggi ke tempat yang intensitas cahayanya rendah, diperlukan waktu adaptasi beberapa saat untuk menyintesis dan mengumpulkan cadangan rhodopsin agar mata kita dapat melihat kembali dengan jelas pada intensitas cahaya yang rendah. Nah, sintesis rhodopsin dan iodopsin itu juga memerlukan vitamin A. Adapun adaptasi gelap dan terang itu juga melibatkan refleks pupil. Pupil akan menyempit jika kondisi ruangannya terang dan juga akan melebar jika kondisi ruangannya gelap. Sistem indera yang kedua adalah indera pembau atau hidung. Nah, hidung atau nasal ini memiliki kemoreseptor yang berfungsi menerima rangsangan berupa bau atau zat kimia yang berbentuk gas. Adapun struktur dari indera pembau itu adalah terdiri dari sel-sel penyokong yang berupa sel-sel epitel dan juga ada sel-sel pembau atau sel olfaktori yang berupa sel saraf sebagai reseptor. Nah, sel-sel olfaktori ini memiliki tonjolan ujung dendrit berupa rambut-rambut yang terletak pada selaput lendir hidung. Sedangkan ujung yang lainnya berupa tonjolan akson membentuk berkas yang disebut sebagai saraf olfaktori. Nah, saraf inilah yang akan menembus tulang tapis dan juga masuk ke dalam otak manusia. Nah, selanjutnya bagaimana mekanisme hidung sebagai indera pembau? Yang pertama, apabila ada gas masuk ke hidung, maka gas tersebut akan larut pada selaput mukosa dan kemudian merangsang silia pada sel-sel reseptor dan rangsangan akan diteruskan ke otak untuk diolah sehingga kita bisa mengetahui jenis bau yang kita hirup. Sistem indera yang ketiga yaitu indera pengecap atau lidah. Nah, indera pengecap ini memiliki kemoreseptor berupa kuncup pengecap yang terdapat pada papila lidah. Ada 4 macam jenis papila lidah. Yang pertama itu adalah papila filiformis yang berbentuk kerucut, kecil, dan menutupi bagian dorsum lidah atau permukaan atas dan tidak mengandung kuncup pengecap. Selanjutnya ada papila fungiformis yang berbentuk bulat dan banyak terdapat di dekat ujung lidah dan mengandung 5 kuncup pengecap pada setiap papila. Kemudian ada papila circumvallata yang berbentuk menonjol dan tersusun seperti huruf V dan banyak terdapat di bagian belakang lidah serta mengandung 100 kuncup pengecap. Selanjutnya ada papila foliata yang berbentuk seperti daun dan terletak di bagian tempi pangkal lidah dan mengandung sekitar 1.300 kuncup pengecap di setiap lipatannya. Nah, ada 4 area kepekaan rasa pada lidah yang sudah kalian ketahui, yaitu ada bagian ujung lidah yang sensitif terhadap rasa manis, kemudian ada pengecap rasa asin yang terdapat pada hampir seluruh area lidah, tetapi reseptornya itu banyak terkumpul di bagian samping. Kemudian ada pengecap rasa asam yang terdapat di bagian samping lidah agak ke belakang, dan juga ada pengecap pahit yang terdapat di bagian belakang pangkal lidah.
Adapun mekanisme cara lidah bekerja, yang pertama apabila ada makanan atau minuman yang sudah berupa larutan akan menyentuh papila lidah dan kemudian akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap atau saraf gustatori yang akan diteruskan rangsangannya itu menuju ke pusat saraf atau otak, dan otak akan menginterpretasikan rasa makanan atau minuman tersebut. Sistem indera yang keempat adalah indera pendengar atau telinga yang menerima rangsangan berupa getaran atau fonoreseptor dan berperan penting dalam keseimbangan dan menentukan posisi tubuh. Adapun bagian-bagian dari telinga yaitu ada telinga bagian luar, tengah, dan juga dalam. Untuk bagian luar yaitu ada daun telinga yang berfungsi untuk menerima dan mengumpulkan suara yang masuk ke dalam telinga. Nah, daun telinga ini tersusun atas tulang rawan dan juga jaringan fibrosa, kecuali pada ujung paling bawah atau cuping telinga yang tersusun dari lemak. Kemudian ada membran timfani atau gendang pendengar yang merupakan perbatasan antara bagian luar dengan bagian tengah. Membran timpani memiliki tegangan dan ketebalan yang sesuai untuk menggetarkan gelombang bunyi secara mekanis. Permukaan luar dari membran timfani itu dilapisi oleh kulit, sedangkan bagian dalamnya itu dilapisi oleh membran mukosa. Kemudian ada telinga bagian tengah yang terdiri dari saluran eustachius. Nah, saluran eustachius ini menghubungkan telinga tengah dengan faring dan berfungsi menyeimbangkan tekanan udara pada kedua sisi membran timfani. Kemudian ada tulang-tulang pendengaran, yaitu ada malleus atau martil, incus atau landasan, dan juga steps atau sanggurdi. Nah, tulang-tulang pendengaran ini berfungsi mengalirkan getaran dari membran timfani menuju ke tingkap oval yang membatasi telinga bagian tengah dengan bagian dalam. Selanjutnya, untuk bagian telinga dalam, yaitu terdapat labirin tulang dan juga labirin membranosa. Nah, pada labirin tulang itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah vestibula yang mengandung reseptor keseimbangan tubuh. Kemudian ada kanalis semicircularis atau 3 buah saluran setengah lingkaran. Dan juga ada koklea yang berbentuk seperti rumah siput yang mengandung reseptor pendengaran. Selanjutnya, untuk labirin membranosa itu terdiri atas 2 kantong, yaitu ada utriculus dan sacculus yang di dalamnya itu mengandung reseptor untuk keseimbangan atau equilibrium. Adapun mekanisme kita bisa mendengar, yaitu manusia mampu mendengar bunyi yang berada pada frekuensi 20-20.000 gelombang per detik. Nah, untuk mekanismenya, yaitu apabila ada gelombang bunyi atau getaran yang kemudian masuk melalui udara menuju ke telinga dan ditangkap oleh daun telinga, kemudian diteruskan menuju gendang telinga sehingga gendang telinga bergetar dan diteruskan menuju tulang-tulang pendengaran yang kemudian diteruskan juga ke ujung syaraf. Nah, dari ujung syaraf ini nanti akan disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita bisa mendengar. Sistem indera yang kelima adalah indera peraba atau kulit. Nah, kulit ini sebagai penerima rangsang sentuhan atau tengoreseptor. Kulit memiliki beberapa reseptor sensor untuk mengubah stimulus dari lingkungan menjadi impuls saraf. Adapun reseptor sensor pada kulit, yaitu yang pertama ada corpuscula Pacini yang merupakan reseptor dari tekanan yang kuat. Kemudian ada corpuscula Meissner yang mendeteksi rangsangan berupa sentuhan. Kemudian ada corpuscula Ruffini yang berfungsi menerima rangsangan panas. Ada corpuscula Krause yang berfungsi untuk menerima rangsangan dingin. Kemudian ada cakram Merkel atau lempeng Merkel yang mendeteksi sentuhan ataupun tekanan yang ringan. Kemudian ada ujung saraf bebas atau tanpa selaput yang mendeteksi rasa nyeri, sentuhan ringan, dan juga suhu panas ataupun dingin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.